Halo Sob, apa kabar Sober? Masih semangat untuk belajar UK-nya? Tuh kali ini mungkin materi infeksi yang terakhir ya, yaitu tentang tuberkulosis. Ini materinya cukup lumayan panjang, jadi sediain kopi dulu sebelum menonton, sediain sendiri ya, kan nggak mungkin saya bikinin. Ya terus untuk materi bisa di-download di bawah seperti biasa, atau materi-materi yang lainnya yang untuk UKAI, dan materi-materi ini nanti akan saya urutkan ya, mungkin infeksi, dan ini sebenarnya sudah urut tapi untuk judulnya masih agak rancu, nanti mungkin saya perbaiki. Baiklah kita mulai, yaitu tentang tuberkulosis. Tuberkulosis ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, bakteri yang berbentuk batang. Ini bersifat tahan asam dan dapat menyerang paru serta organ lain. Untuk sumbernya itu dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107-Menkes 755-2019. Itu tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis. Pertama ada penularan tuberkulosis. Untuk penularannya dari pertama percikan renik. Penularan ini terjadi melalui droplet yang mengandung bakteri TB. Yang kedua ada lingkungan beresiko. Ruangan yang gelap dengan ventilasi minim ini akan meningkatkan resiko penularan. Yang ketiga ada cahaya matahari. Sinar matahari ini langsung dapat membunuh bakteri tuberkulosis dengan cepat. Durasi pemaparan, bakteri dapat bertahan lebih lama di ruang gelap. Jadi kalau ruang gelap ini bakteri lebih bertahan lama dan dia akan mudah mati jika terkena matahari. Klasifikasi tuberkulosis ada TB paru dan TB ekstra paru. Kalau TB paru ini melibatkan parenkim paru dan trakeobronkial. Gejala utamanya itu meliputi batuk produktif, hemoptisis, dan nyeri dada. Untuk TB ekstra paru ini melibatkan organ di luar parenkim paru, seperti pleura, kelenjar getah bening, abdomen, saluran genitourinaria, kulit, sendi, tulang, dan selaput otak. Prinsip pengobatan tuberkulosis ini yang pertama ada kombinasi obat. Terapi minimal 4 macam obat untuk mencegah resistensi. Jadi 4 obat ini digunakan, kenapa 4 ini? Agar tidak terjadi resistensi. Terus ada tahap awal atau disebut juga tahap intensif, yaitu menurunkan jumlah kuman dalam tubuh pasien secara efektif. Terus ketiga ada tahap lanjut, yaitu membunuh sisa-sisa kuman untuk mencegah kekambuhan lagi. Yang keempat ada kepatuhan pasien. Tersedia kombinasi dosis tetap atau KTD untuk meningkatkan kepatuhan. Jadi udah obat ini 4 tadi udah ada kombinasi tetapnya. Jadi agar kepatuhan pasien lebih meningkat. Terus selanjutnya ada pengobatan kategori pertama. Untuk pengobatan kategori pertama yaitu menggunakan 2H, RZE, 4R. Yaitu di mana H isoniazid dan R itu rifampicin, Z itu pyrazinamide dan E etambutol. Terus ada cara membacanya itu yaitu 2H RZE di mana 2 itu bulan. 2 bulan ini merupakan fase awal. HRZE yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, etambutol. Terus untuk evaluasi, pemeriksaan apusan dahak di akhir fase intensif. Jika pada fase akhir hasil apusan masih positif, lakukan uji kepekaan TBRO atau resisten obat. Terus keempat itu ada 4 bulan 4HR, yaitu 4 bulan fase lanjutan, di mana H itu tadi isoniazid dan R rifampicin. Selanjutnya pedoman obat anti tuberkulosis. Nah ini dapat dilihat di tabel, di mana ada dosis yang direkomendasikan harian dan 3 kali per minggu. Di sini obat-obatnya dan dosisnya dengan berat badan ya, miligram per kilo badan.
dapat dilihat saja. Lanjut. Untuk pada pasien riwayat pengobatan lini pertama, ada gagal, kambuh, pengobatan terputus, atau menunggu hasil sensitivitas. Pengobatan sebaiknya berdasarkan hasil uji kepekaan secara individual. Fasilitas kesehatan perlu melakukan kepekaan obat. Pasien dapat diberikan OAT kategori pertama selama menunggu hasil uji kepekaan. Pengobatan selanjutnya disesuaikan dengan hasil uji kepekaan. Terus pada masa intensif, bila hasil hapusan dahak tetap positif, maka fase sisipan tidak lagi direkomendasikan, namun dievaluasi untuk TB-RO, uji kepekaan. Sementara pengobatan diteruskan sampai ke fase lanjutan. Soalnya ini ada alur di mana diagnosa TB. Ini dapat dilihat untuk lebih jelasnya sesuai Permenkes, di Permenkes bisa lebih jelas, ini kayaknya kurang terlihat. Jadi untuk ada pasien terduga DB, ETB, pasien baru, tidak ada riwayat pengobatan, tidak ada riwayat kontak erat dengan pasien TB, pasien dengan HIV atau negatif HIV atau tidak diketahui status HIV-nya, maka dilakukan pemeriksaan klinik, pemeriksaan bakteriologi dengan mikroskop atau TCM. Terus di sini nanti ada bila terdapat laboratorium yang dapat melakukan uji kepekaan obat berdasarkan tes molekuler cepat atau TCM dan dapat hasil 1-2 hari, maka hasil digunakan untuk menentukan panduan OAT pasien. Bila laboratorium hanya dapat melakukan uji kepekaan obat konvensional dengan media cair atau padat yang baru dapat menunjukkan hasil beberapa minggu atau bulan, maka daerah tersebut sebaiknya menggunakan panduan OAT kategori pertama yang tadi ya. Terus sambil menunggu hasil uji kepekaan obat. Terus jika pasien dengan riwayat TB, pasien dengan riwayat kontak erat, pasien TB-RO, dan pasien HIV ini langsung melakukan pemeriksaan TCM TB. Lanjut, kriteria kesembuhan TB. TB ini dinyatakan sembuh jika pasien TB baru dengan konfirmasi bakteriologis positif pada awal pengobatan dan BTA sepuntum negatif atau biakan negatif pada akhir pengobatan. Ada pengobatan lengkap ini di mana pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan tidak memiliki bukti gagal pengobatan, tetapi dia juga tidak memiliki hasil BTA sepuntum atau biakan negatif pada akhir pengobatan dan suatu pemeriksaan sebelumnya, baik karena tidak melakukan atau karena hasilnya tidak ada. Terus selanjutnya ada keberhasilan pengobatan, jumlah kasus dalam hasil pengobatan sembuh dan lengkap. Ada kriteria kegagalan pengobatan TB. Yang pertama ada pengobatan terputus, di mana pasien menghentikan pengobatan selama 2 bulan berturut-turut. Gagal pengobatan, di mana pasien TB dengan hasil BTA sepuntum atau biakan pada bulan kelima atau akhir pengobatan. Jadi dia sudah sampai ke fase 5 masih positif atau tetap positif. Terus lainnya ada kasus kambuh di mana pasien sembuh namun kembali terdiagnosa TB. Selanjutnya resisten kuman Mycobacterium tuberculosis, yaitu di mana keadaan suatu kuman sudah tidak dapat lagi dibunuh dengan OAT. Di sini dibagi jadi beberapa tahapan. Yang pertama ada monoresisten, yaitu resisten terhadap suatu obat OAT. Satu obat OAT, contohnya resisten isoniazid A, yaitu mono, jadi satu obat, satu OAT ya. Terus selanjutnya ada poliresisten, poli jadi lebih dari satu ya, yaitu resisten terhadap lebih dari satu OAT selain kombinasi A isoniazid dan R rifampicin. Terus ada multidrug resisten atau MDR, resisten terhadap isoniazid dan rifampicin dengan atau tanpa OAT lain. Selanjutnya ada pre-drug resistant,
pre-XDR yaitu TB-MDR disertai resistensi terhadap salah satu obat golongan fluoroquinolone atau salah satu OAT injeksi lini kedua yaitu capreomycin, kanamisin, dan amikasin. Terus ada extensive drug resistant atau XDR yaitu TB-MDR disertai resistensi terhadap fluoroquinolone dan OAT injeksi lini kedua. Terus ada TB resistant rifampicin, TBRR, yaitu resistensi terhadap rifampicin, monopresisten, poliresisten, TB-MDR, TB-XDR yang terdeteksi menggunakan metode fenotip atau genotip dengan atau tanpa resisten OAT lainnya. Terus selanjutnya ada kriteria terduga TBRO ya, resisten obat. Yang pertama ada pasien TB gagal pengobatan kategori 2. Pasien TB dengan hasil pemeriksaan dahak positif pada bulan kelima atau pada akhir pengobatan. Selanjutnya ada pasien TB pengobatan kategori 2 yang tidak konversi setelah 3 bulan pengobatan, yaitu pasien TB dengan hasil pemeriksaan dahak positif setelah pengobatan tahap awal. Selanjutnya, ada pasien TB yang mempunyai riwayat pengobatan TB yang tidak standar serta menggunakan quinolone dan obat injeksi lini kedua paling sedikit selama 1 bulan. Selanjutnya ada pasien TB gagal pengobatan kategori 1. Selanjutnya ada pasien TB pengobatan kategori 1 yang tidak konversi setelah 2 bulan pengobatan. Selanjutnya ada pasien TB kasus kambuh relapse dengan pengobatan OAT kategori 1 dan kategori 2. Selanjutnya ada pasien TB yang kembali setelah lost to follow up, lalai berobat atau default. Selanjutnya ada terduga TB yang mempunyai riwayat kontak erat dengan pasien TBRO, termasuk dalam hal ini warga binaan yang ada di lapas, rutan, hunian padat seperti asrama maupun barak dan buruh pabrik. Selanjutnya terakhir ada pasien koinfeksi TB HIV yang tidak respon secara bakteriologis maupun klinis terhadap pemberian OAT. Selanjutnya ada tes cepat molekuler TBRO atau TCM ya, yaitu deteksi cepat identifikasi Mycobacterium tuberculosis dan resistensi rifampicin selama 2 jam. Terus sensitivitasnya tinggi, lebih sensitif dibandingkan mikroskopi BTA langsung. Efisiensi memungkinkan diagnosa dan penentuan resistensi dalam satu pengujian. Ini ada alur TCM di mana ada pasien terduga TB dilakukan tes cepat molekuler atau TCM. Jika Mycobacterium TB negatif itu penata pelaksanaan sesuai. Jika TB rifampicin sensitif, jadi masih sensitif rifampicin, maka pengobatan TB dengan obat OAT lini pertama. Terus jika TB resisten rifampicin atau RR ini, kirim spesimen untuk DST ya, DST lini, LPA lini kedua dan uji kepekaan. Mulai pengobatan setelah mengevaluasi kriteria berikut. Jadi harus ada beberapa kriteria terpenuhi untuk menggunakan pengobatan jangka pendek. Kriteria pengobatan TBRO dengan panduan jangka pendek yaitu tidak ada bukti resistensi terhadap fluoroquinolone, obat injeksi lini kedua. Terus yang kedua tidak ada kontak dengan pasien TB pre-XDR. Terus yang ketiga, tidak pernah mendapat OAT lini kedua selama lebih dari 1 bulan. Dan yang keempat, tidak terdapat intoleransi terhadap obat-obat pada panduan standar jangka pendek. Yang kelima, tidak hamil. Yang keenam, bukan kasus TB ekstraparu berat. Contohnya meningitis TB, tuberkuloma otak, spondylitis TB. Dari kriteria tadi dievaluasi apakah memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria. Jadi setelah ditentukan
kemudian ditentukan panduan standar pengobatan. Jika memenuhi kriteria, maka gunakan panduan standar jangka pendek, pengobatan jangka pendek. Terus, jika tidak memenuhi kriteria, maka menggunakan panduan individual ini atau bisa disebut dengan pengobatan jangka panjang. Untuk pengobatan TBRO jangka pendek, ini ada beberapa obat untuk TBRO jangka pendek, yaitu ada kanamisin, ethionamid, dan prothionamid, isoniazid, moxifloxacin, clofazimin, ethambutol, pyrazinamid. Jadi untuk panduan pengobatannya itu durasi total pengobatan ini bisa 9-11 bulan ya. Durasi terhadap tahap awal adalah 4-6 bulan dan tahap lanjutan 5 bulan. Ini dimana setelah tahap keempat ini pengobatan tahap awal diperpanjang ke 6 bulan jika belum terjadi konversi BTA pada bulan keempat. Jadi setelah di tes BTA-nya masih positif, maka dilanjutkan ke 5 ke 6. Terus selanjutnya pyrazinamid Z intoleran tidak dapat menggunakan jangka pendek. Ini langsung ke jangka panjang. Terus jika resisten ethambutol dapat diberikan tanpa ethambutol. Terus moxifloxacin ini dapat diganti dengan levofloxacin. Dengan alasan levofloxacin ini diberikan karena efek samping internal kita lebih rendah. Terus capreomycin dapat menggantikan kanamisin. Untuk pengobatan dengan panduan individual atau jangka panjang, yaitu TB pre-XDR, TB XDR, MDR dengan intoleransi terhadap salah satu atau lebih obat lini kedua yang digunakan pada panduan jangka pendek, gagal pengobatan jangka pendek, terus kembali setelah putus obat, TB MDR kambuh. Untuk durasi pengobatannya yaitu tidak ada tahap awal, total lama pengobatan 18-20 bulan. Selanjutnya yaitu panduan pengobatan TB MDR untuk TB jangka panjang. Di sini ada pengelompokan obat, ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, di mana kelompok A itu ada levofloxacin, moxifloxacin, bedaquiline, terus linezolid. Terus kelompok B ada clofazimin, siloserin atau terizidon, dan selanjutnya kelompok C ethambutol dan lain sebagainya ya, bisa dilihat di bawah. Dan untuk panduan pengobatannya ini ada beberapa aturan pengobatannya. Yang pertama, pengobatan dimulai dengan setidaknya 5 obat TB yang diberikan efektif dan setidaknya terdapat 3 obat untuk sisa perawatan setelah bedaquiline dihentikan. Jadi untuk awal itu ada 5 obat, terus kemudian setidaknya ada 3 obat setelah bedaquiline dihentikan. Terus selanjutnya, aturan selanjutnya yaitu panduan pengobatan terdiri dari 3 obat dalam grup A dan 2 obat dari grup B. Ini contohnya, pertama 5 obat dari grup A. Kelompok A itu ada 3, yaitu bedaquiline, linezolid, levofloxacin, dan linezolid. Terus yang kelompok B-nya ada clofazimin dan silosirin. Terus 14-nya ini 14 bulan. Selanjutnya itu ada levofloxacin, linezolid, kemudian clofazimin dan silosarin. Nah, selanjutnya aturan selanjutnya yaitu jika panduan tidak dapat dibentuk dengan obat grup A dan B, maka dapat diambil obat dari kelompok grup C. Jadi misalnya ada masalah entah itu dari efek samping atau ada alergi itu, maka jika tidak bisa diambil dari grup A dan B, maka kita ke grup C. Tapi untuk aturannya ini bukan kita ngambil sembarang yang ada di grup C. Jadi jika grup kita sudah ngambil grup A, grup B, dan kita ke grup C karena tidak adanya, jadi kita
urut, jadi ethambutol dulu. Kalau memang ethambutol nggak bisa diberikan, baru delamanid, dan terus ke bawah. Jadi dia urutan, bukan terserah kita mengambil yang mana. Jadi begitu untuk aturannya. Terus aturan selanjutnya yang terakhir, jika amikasin tidak tersedia, streptomisin dapat menggantikan amikasin dalam kondisi yang sama. Terus ini ada efek samping dari penggunaan obat anti-TB. Untuk efek sampingnya sendiri, yang pertama, untuk obat streptomisin, isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide, yaitu bisa menyebabkan ruam kulit dengan atau tanpa gatal. Enterik itu penyakit kuning ya. Terus tanpa penyakit hepatitis. Bingung, curigai gagal hati imbas obat bila terdapat inkrik, yaitu kuning tadi, penyakit kuning. Terus jika hanya gatal, untuk penanganannya ya, jika hanya gatal, lanjutkan dengan pengobatan histamin dan pelembab kulit dan selalu monitor. Jika terdapat ruam, hentikan OAT, tinjau kembali dengan drug challenging, obat mana yang menyebabkan efek samping. Terus selanjutnya ada streptomisin, tuli, yaitu kontraindikasinya untuk ibu hamil, pusing, vertigo, nystagmus, kehilangan keseimbangan, oligourea, nefrotoksik, dan ototoksik pada kondisi gangguan ginjal. Untuk penanganannya, hentikan streptomisin. Jika pasien gagal ginjal, perlu streptomisin, dan dia perlu streptomisin, maka kurangi dosis. 15 mg per kilogram berat badan merupakan dosis maksimal 1 gram yang diberikan 2-3 kali seminggu dengan pemantauan kadar obat dalam darah. Itu PKOD ya. Terus kemudian ethambutol, ini gangguan penglihatan, singkirkan penyebab lainnya. Jadi kalau sudah terjadi gangguan penglihatan, penanganannya hentikan ethambutol. Terus selanjutnya ada rifampicin, obat DM dinaikkan dosisnya ya, karena ini ada interaksi. Terus ini untuk efek sampingnya, shock, pura-pura, gagal ginjal akut, sangat jarang terjadi ya ini, akibat gangguan dari imunologi. Ini merupakan efek samping berat. Jadi untuk efek samping berat ini, penanganannya harus dihentikan rifampicin. Selanjutnya air kemih berwarna kemerahan, ini ringan. Terus sindrom flu, demam, menggigil, meliase, sakit kepala, nyeri tulang, ini juga merupakan efek samping yang ringan. Untuk efek samping ringan ini hanya perlu diedukasi pasiennya ya. Jadi nanti kita kasih tahu bagaimana efek samping dari rifampicin ini. Terus ada efek samping pemberian intermiten dan gangguan GI. Jadi untuk efek samping rifampicin intermiten, solusinya berikan setiap hari. Terus jika terjadi gangguan GI, berikan dengan sedikit bantuan makanan atau berikan sebelum tidur. Selanjutnya efek samping obat anti-TB pyrazinamide, yaitu pyrazinamide, rifampicin, isoniazid. Ini juga bisa menyebabkan anoreksia, mual, nyeri perut. Ini hanya ringan, jadi untuk mengatasinya berikan obat dengan bantuan sedikit makanan atau telan OAT sebelum tidur, dan sarankan untuk menelan pil secara lambat dengan sedikit air. Bila gejala menetap atau memburuk, atau mutah berkepanjangan atau terdapat tanda-tanda pendarahan, pertimbangan kemungkinan ETD ya, efek samping tidak diinginkan dengan kelas mayor. Jadi ini harus dirujuk ke dokter ahli segera. Selanjutnya ada isoniazid. Isoniazid memiliki efek samping yang umum tuh nyeri sendi, rasa terbakar, kebas, atau kesemutan di tangan dan kaki. Dan kemudian ada rasa mengantuk. Kalau untuk yang nyeri, berikan aspirin atau NSAID atau paracetamol. Kalau kesemutan atau kebas ini berikan peridoksin ya, vitamin B6 50-75 mg per hari. Jika untuk terdapat rasa ngantuk, maka berikan sebelum tidur aja. Untuk selanjutnya ada pyrazinamide, ini kontraindikasi untuk hati.
biasanya akan meningkatkan asam urat atau nyeri sendi ya. Jadi normalkan dulu asam uratnya. Terus ada etinonamid, peritonamid, itu menyebabkan efek samping hipotiroid. Jadi harus dicek TSH. Terus selanjutnya ada tuberkulosis, ada kondisi khusus. Untuk kehamilan, hindari streptomisin dan amikasin karena ototoksik pada janin. Kanamisin dapat diganti dengan capreomycin jika terjadi efek samping. Jadi untuk kehamilan ini kontraindikasi amikasin, streptomisin, serta ETO dan PTO. Untuk selanjutnya kondisi khusus menyusui. Obat antituberkulosis ini disekresi dalam ASI, namun konsentrasinya sangat minimal, sangat kecil sekali. Jadi pengobatan dapat dilanjutkan dengan pemantauan. Jadi tetap dilanjutkan saja pengobatannya. Untuk yang HIV, mulai pengobatan TB terlebih dahulu. Terapi HIV dimulai dalam 2-8 minggu setelah pengobatan TB. Terus tuberkulosis dengan kelainan hati. Yang pertama ada hepatitis akut, tunda OAT sampai hepatitis sembuh. Terus penyakit hati kronis, hindari pyrazinamide karena tadi KI terhadap hati. Gunakan panduan 2-RAES dan 6-RH atau 2-HES 10-HE. Terus hepatitis imbas obat. Untuk hepatitis imbas obat ini hentikan OAT, hepatotoksik, RHZ, monitoring hingga gejala klinis dan laboratorium normal. Ini tata laksana hepatitis obat imbas dari obat. Bila ditemukan gejala klinis yaitu ingkrik atau penyakit kuning, gejala mual, muntah, maka OAT ini dihentikan. Bila ditemukan gejala klinis disertai peningkatan SGOT dan atau SGPT lebih dari 3 kali, maka OAT dihentikan. Terus bila tidak ditemukan gejala klinis, OAT dihentikan apabila hasil laboratorium bilirubin lebih dari 2 atau SGOT atau SGPT lebih dari 5 kali. Terus apabila SGOT dan SGPT lebih dari 3 kali, maka pengobatan dilanjutkan dengan pengawasan. Kemudian hentikan OAT yang bersifat hepatotoksik, RHZ. Setelah itu monitoring gejala klinis dan laboratorium. Bila gejala klinis dan laboratorium kembali normal, bilirubin, SGOT, SGPT, maka mulai diberikan rifampicin. Dosis dari kecil naikkan perlahan-lahan sampai dosis penuh. Jika R tidak ditolerir, gunakan 2-HES 10-HE. Bila INH atau isoniazid tidak ditolerir, gunakan 6-9 RZE. Bila pyrazinamide dihentikan pada fase intensif, maka panduan RH pada fase lanjut diperpanjang hingga 9 bulan. Untuk tuberkulosis dengan penyakit ginjal kronis. Untuk pengobatan lini pertama yaitu dia menggunakan obat lini pertama. Untuk penguatan dengan lini pertama ini perlu ditambahkan pyridoxine jika menggunakan isoniazid untuk mencegah neuropati perifer yang tadi kebas dan segala macam. Terus isoniazid dan rifampicin dieliminasi melalui ekskresi biliar sehingga tidak diperlukan penyesuaian dosis. Ekskresi etambutol dan metabolit pyrazinamide terjadi di ginjal sehingga perlu penyesuaian dosis atau interval pemberiannya. Etambutol diberikan 15 mg per kilogram berat badan dan pyrazinamide 20 mg per kilogram berat badan sebanyak 3 kali seminggu. Untuk kontraindikasinya, streptomisin ini dapat menyebabkan nefrotoksik dan ototoksik. Tuberkulosis sistem saraf pusat dan meningen, yaitu terapi adjuvan kortikosteroid masih direkomendasikan pada pasien tersangka meningitis tuberkulosis dengan hasil HIV negatif.
pengobatan 2-HRZ 10R, TB Miller, pleura, limfadenopati, TB laring, TB uregenital, TB endometrium, TB gastrointestinal. Untuk pengobatan tuberkulosis pada anak. Pengobatan tuberkulosis pada anak ini disesuaikan dengan kondisi klinis. Durasi pengobatan ini bervariasi dari 6 bulan hingga 10 bulan, tergantung lokasi dan keparahan TB. Di sini yang dapat dilihat di tabel bagaimana panduan pengobatan anak. Terus di sini ada kategori diagnostiknya, ada TB paru, BTA negatif, TB kelenjar, evaluasi pleura TB, TB paru, BTA positif, TB paru berat, TB Miller, TB paru dengan kerusakan luas, TB pseudocyte lung, meningitis TB, perikarditis TB, peritonitis TB. Jadi sesuaikan dengan diagnosiknya ya. Terus anak ini dapat diberikan vaksin BCG setelah 6 bulan. Terapi profiliaksis dengan INA jika negatif TB dan HIV. Jadi diberikan profiliaksis TB ini jika negatif TB dan HIV. Jika positif HIV jangan berikan BCG. Profiliaksis. Nah, untuk profiliaksis dalam kartu berobat dan register TB, WHO mencantumkan tanggal pemeriksaan HIV, kapan dimulai terapi profiliaksis kortimoksazol, dan kapan dimulai terapi antiretroviralnya. Terus trimoksazol diberikan pada semua pasien TB HIV tanpa mempertimbangkan nilai CD4 sebagai pencegahan infeksi oportunistik lain. Pada ODH tanpa TB, pemberian profiliaksis trimoksazol direkomendasikan untuk pasien dengan nilai CD4 kurang dari 200 sel per milimeter kubik. Untuk profilaksis anak, profilaksis primer diberikan pada balita sehat yang memiliki kontak dengan pasien TB dewasa dengan BTA sepuntum positif. Namun pada evaluasi dengan tidak didapatkan indikasi gejala dan tanda klinis TB, obat yang diberikan adalah isoniazid dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan per hari selama 6 bulan. Terus anak dengan kontak erat dengan TB, imunokompromis seperti pada HIV, keganasan, gizi buruk, dan lainnya, profilaksis INH tetap diberikan meskipun usia di atas 5 tahun. Profilaksis isoniazid 10 mg per kilogram berat badan dengan rentang dosis 7-15 mg kilogram berat badan diberikan pada anak balita dan anak imunokompromis di segala usia yang kontak erat dengan pasien TB BTA positif. Terus profilaksi etambutol 15-25 mg dan levofloxacin 15-20 mg kilogram berat badan pada anak balita dan anak imunokompromis di segala usia yang kontak erat dengan pasien TB-RO, diminum 1-2 jam sebelum makan selama 6 bulan. Kita ada interaksi obat tuberkulosis. Rifampicin ini dianjurkan untuk tidak menggunakan kontrasepsi hormonal, contohnya pil KB, suntikan KB, susu KB. Jadi bagaimana penanganannya? Ini kita bisa dapat menggunakan kontrasepsi non-hormonal, yaitu seperti kondom, iud, dan spiral. Ini dikarenakan terjadi interaksi obat ya, yang menyebabkan efektivitas obat kontrasepsi hormonal ini berkurang. Tidak ada. Terus ada selanjutnya bedaguin dan efavirenz. Pada pasien HIV dapat menurunkan kadar bedaguin sehingga tidak efektif dan mengganggu irama jantung atau interval QT. Terus efavirenz interaksi lebih rendah terhadap rifampicin dibandingkan dengan nevarapin. Lopinavir, lotinavir interaksi kuat dengan rifampicin. Terima kasih, ternyata udah kelar materinya.
yang lumayan cukup panjang ya. Ini udah setengah jam lebih sepertinya. Itu seperti biasa, like jika ingin membantu dan share jika ingin teman-temannya terbantu untuk belajar UKAI, persiapan UKAI. Dan kalau ingin materi atau menghargai karya saya, bisa download di bawah. Untuk segala dukungannya, terima kasih. Semoga sukses dalam mengajarkan soal UKAI nantinya. Jika ada request materi atau ada masukan yang lebih baik, mohon kritik dan sarannya juga ya komen di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa.